Halo adik-adik, selamat datang kembali. Di video pembelajaran kali ini, kita masih belajar tentang statistika, yaitu pada sub ukuran pemusatan data. Nah, kemarin kita sudah mempelajari untuk ukuran pemusatan data pada sub mean atau rata-rata. Kemudian kita sudah juga mempelajari median atau nilai tengah. Dan yang terakhir pada sub ukuran pemusatan data, jadi ini khusus untuk ukuran pemusatan data ada 3 ya, mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan yang terakhir kita akan membahas tentang modus ya. Modus itu juga ada data tunggal dan data kelompok. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu modus. Nah, modus itu adalah suatu nilai yang sering muncul ya. Jadi kata kuncinya, modus itu nilai yang sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi tertinggi gitu ya. Jadi suatu data itu tidak hanya maksudnya berkemungkinan tidak memiliki hanya satu modus, mungkin 2 modus, mungkin lebih dari 2 modus, seperti itu ya. Tidak hanya memiliki satu modus. Ketika suatu data memiliki satu modus, itu kita bisa sebut dengan unimodal. Data itu adalah data unimodal karena hanya memiliki satu modus. Namun apabila suatu data itu memiliki 2 modus gitu, 2 modus, itu kita bisa sebut bimodal. Nah, jika memiliki modus lebih dari 2, jadi lebih dari 2 modus ya data tersebut, maka kita bisa sebut dengan multimodal. Jadi data tersebut merupakan data multimodal ya. Ini data yang dimaksudkan ya. Nah, selanjutnya lambang dari modus ini, jadi notasinya itu adalah mu gitu. Kalau median mi kan seperti itu ya. Nah, modus ini ada 2 ya, untuk modus data tunggal ada, kemudian untuk modus data berkelompok juga ada. Jadi di sini Ibu akan jelaskan dulu untuk modus data tunggal. Ya, kata kuncinya adalah nilai yang sering muncul. Contoh misalkan untuk data tunggal, Ibu mungkin akan berikan contoh dalam bentuk data saja, tidak dalam bentuk tabel distribusi gitu. Misalkan contoh, misalkan ada suatu data 2, 3, 4 misalkan. Ini tidak harus diurutkan sih ya. Cara mencari modus itu tidak perlu diurutkan. Kalau kalian mau mengurutkan silakan saja. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini semua angka, misalkan angka 1 yang paling kecil ya. Angka 1 munculnya berapa kali? 1 kali. Kemudian misalkan kalian mau data dulu. Oh, 1 munculnya 1 kali. Kemudian 2 munculnya 1 kali juga. Kalau 3 munculnya 1 kali juga. Nah, kalian bisa cek di sini ya. Kebetulan data yang Ibu buat ini semua munculnya 1 kali. Nah, sehingga ini silakan kalian lanjutkan. Jadi, karena semua data munculnya 1 kali, maka data ini tidak memiliki modus gitu. Karena semua data hanya munculnya 1 kali. Ya. Contoh lain misalkan saja 3, 4, 5, 7. Nah, sekarang silakan kalian data. Ini mungkin angka terkecilnya itu angka 4 angka 3 ya. Jadi 3 munculnya berapa kali? Oh, 1 kali. 4 munculnya 1 kali juga ya. Kemudian 5. Kita lihat di sini 5 munculnya 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali.
Kemudian 6 munculnya 1, 2 kali ya. Jadi silakan kalian hitung berapa munculnya. Kemudian 7, kemudian ada 8 dan juga ada 9. Di sini Ibu data dulu. Nah, 7, 8, 9 kebetulan di sini munculnya 1 kali. Nah, untuk menentukan nilai modusnya, carilah yang paling banyak muncul, yaitu 5, sebanyak 4 kali. Maka, modus dari data ini jangan 4 ya, tetapi 5. Karena 5 itu merupakan nilai yang sering muncul ya, yaitu yang terbanyak, yaitu 4 kali gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau data-data ini bukan dalam bentuk data seperti ini ya, jadi tidak dalam bentuk angka, misalkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi gitu, tapi masih dalam bentuk data tunggal. Nah, misalnya seperti ini. Nah, berapakah modus dari data berikut gitu? Ini kan merupakan data tunggal ya, bukan data kelompok, karena kan nilai X-nya ini bukan dalam bentuk interval gitu. Nah, untuk mencari modusnya, kalian cukup lihat frekuensi yang paling tinggi, yaitu O4. Frekuensi 4 yang paling tinggi berarti modusnya itu adalah 6. Berarti 6 itu munculnya 4 kali, yang paling sering muncul gitu ya. Nah, misalkan soal ini Ibu ubah di sini tuh bukan 2. Misalkan sini 4 juga gitu. Maka modusnya ada 2 ya. Kemungkinan kedua, modusnya itu misalkan yang ini Ibu ubah ya soalnya. Tadi kan soal normal ya 6 jawabannya. Sekarang Ibu ubah, 2-nya ini Ibu coret, misalkan ganti dengan 4, berarti kan 4-nya ada 2. Nah, ini merupakan data bimodel karena modusnya ada 2. Nah, itu yaitu 2 dan 6 modusnya. Gitu ya. Jadi kalau frekuensinya sama seperti ini 4 dan itu tertinggi, maka modusnya ya sebanyak itu gitu ya. Nah, itu merupakan modus data tunggal. Bagaimana dengan modus data kelompok sekarang? Nah, modus untuk data berkelompok dia memiliki formula tersendiri ya. Nah, formula atau rumus modus data berkelompok di sini Ibu sudah sediakan, yaitu ini. Ini merupakan rumus atau formula dari modus data berkelompok gitu. Istilahnya itu ada L, sama juga dengan median kemarin. Median kemarin juga ada L kan. L itu adalah sama tepi bawah kelas. Kalau median ya tepi bawah kelas median, tapi kalau modus ya tepi bawah kelas modus gitu ya. Itu L. Kemudian D1 itu apa? D1 itu adalah selisih ya. Selisih itu pengurangan. Selisih frekuensi kelas modus. Nanti kalian kan sudah menentukan kelas modusnya. Kemudian untuk menentukan D1-nya itu merupakan pengurangan frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ya. Dengan kelas sebelumnya. Nah, jika D2 sama ya, sama dengan ini. Selisih frekuensi kelas modus, tetapi catatannya dengan kelas sesudahnya. Jadi bedanya kalau D1 itu kelas sebelumnya, kalau D2 itu kelas sesudahnya ya. Kalau P itu adalah panjang kelas ya, atau interval kelas gitu. Nah, itu merupakan istilah-istilah pada modus data berkelompok ya. Mungkin Ibu akan berikan contoh agar lebih jelas lagi. Kebetulan di sini Ibu sudah ada data, kalau tidak salah sini Ibu pakai data tinggi badan ya. Ini nanti.
Jadi misalkan kalian diminta untuk mencari modus dari data tinggi badan ini gitu. Nah, bagaimana caranya? Cara yang pertama, kalian harus mencari kelas modus dulu ya. Pertama, tentukan dulu kelas modusnya. Nah, untuk menentukan kelas modus, kalian tinggal melihat frekuensi terbesar ya. Namanya juga modus ya. Frekuensi terbesar atau tertinggi gitu. Nah, tampak bahwa frekuensi tertingginya adalah di 15, itu pada kelas 155 sampai dengan 159. Maka kelas modus yang terpilih itu adalah 155 sampai dengan 159. Nah, kemudian dari kelas modus ini kita bisa menentukan tepi bawah kelas modus ya. Tepi bawahnya atau dengan lambang L gitu ya. Nah, tepi bawah itu kan batas atas, batas bawah maksudnya. Batas bawah dikurang 0,5. Nah, ini batas bawahnya adalah 155. Dikurang 0,5, maka diperolehlah tepi bawahnya yaitu 154,5 gitu. Dah. Kemudian D1. D1 itu kan merupakan selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nih, D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, selisih frekuensi kelas modus. Kelas modus itu kan frekuensinya 15. Dengan kelas sebelumnya itu ada di 9, maka dikurang 9 gitu. Sehingga di sini hasilnya 6. Sedangkan di 2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Frekuensi kelas modus 15 dengan sesudahnya berarti ini. Ya, sesudah kelas modus. Kalau sebelum ke atas, kalau sesudah ya ke bawah ya. Dikurang 11 menghasilkan 4. Nah, kemudian panjang kelas ya kalian tinggal hitung saja 155 sampai 159 itu kan boleh pakai ini kok, tidak harus pakai 155 sampai 159 ya. Karena dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 mereka memiliki panjang interval yang sama. Nah, misalkan ibu tetap ambil di kelas modusnya berarti 155, 156, 157, 158, 159 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti panjang kelasnya yaitu 5 gitu ya. Atau kalau kalian tidak mau membuat seperti ini ya, kalau 5 kan cepet ya. Kalau 10, 20 bagaimana? Kalian cukup mengurangkan saja untuk mencari panjang kelas ini. Yaitu 159 dikurang 155, tetapi dia selalu ditambah 1. Jadi 4 tambah 1 itu 5 gitu. Jadi tepi atas dikurang tepi bawah, kemudian kalian tambahkan dengan 1 ya untuk mencari panjang kelas. Kemudian ibu akan lanjutkan untuk mencari modusnya, berarti itu rumusnya L ditambah D1 per D1 ditambah D2, kemudian dikalikan dengan panjang kelas. Substitusi L-nya yaitu 154,5 yang ini ya. Kemudian ditambah D1-nya yaitu 6 per 6 ditambah 4 dikali 5. Ya, di sini kalian hitung normal saja. Berarti ini 6 per 10 kali 5. Nah, berarti kita kebetulan ini bisa dibagi. Ya. Jadi kalian harus kerjakan perkalian dan pembagiannya dulu, baru nanti belakangan ditambah sama L-nya. Nah, ini 3 kebetulan bagus angkanya, sehingga di sini diperoleh 157,5. Ya, maka modusnya adalah 157,5 ya. Ini data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Namun jika dalam bentuk histogram bagaimana gitu ya. Kebetulan di sini juga sudah ada data histogram. Nah, untuk mencari modus dari data histogram, kita tidak perlu membentuk data histogram ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, itu tidak perlu ya. Nah, kalau mencari rata-rata gitu mungkin
harus memerlukan pembuatan tabel distribusi frekuensi dari grafik ini ke distribusi frekuensi. Namun kalau modus dan median itu tidak perlu lagi gitu ya. Nah, jadi kita lihat saja dulu, harus sama ya caranya. Kita harus menentukan kelas modusnya dulu ya. Jadi kita tentukan kelas modus. Kalau tadi kan dilihat dari frekuensi tertinggi ya. Ini juga sama, dilihat dari frekuensi tertinggi. Lihat, frekuensi itu ada di sumbu Y ya. Yaitu yang tertinggi adalah 16. Kalian bisa lihat di sini. Oh, pada balok ini. Ya. Nah, berarti ini merupakan kelas modusnya. 62,5 sampai 67,5. Gitu. Hanya saja kembali lagi seperti pembuatan histogram ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi kalau menentukan ini kan merupakan tepi bawah ya, tepi bawah karena ada 0,5. Berarti kita harus mencari tepi bawahnya dengan cara menambahkan 0,5. Kalian harus ingat konsep yang kemarin bahwa untuk mencari tepi bawah berarti batas bawah dikurang 0,5. Nah, sekarang tepi bawahnya yang diketahui yaitu 62,5. Berarti batas bawah kelas medianya ya ditambah 0,5. 62,5 tambah 0,5 itu akan menjadi batas bawah. Ya, kalau kelas dalam suatu data itu kan tidak mungkin koma gitu loh. Batas bawahnya berarti itu adalah 63. Sampai dengan berarti ini tepi atas ya. Yang ini. Ya, ini kan tepi atas berarti kalau tepi atasnya tinggal dikurang 0,5. Berarti di sini 67 gitu. Ya, itu kelas modus. Kemudian L-nya atau tepi bawahnya langsung kita peroleh karena histogramnya kebetulan sudah dalam bentuk tepi atas tepi bawah. Jadi ini merupakan tepi bawahnya ya, 62,5. Ini mungkin Ibu hapus dulu biar tidak mengganggu. Ya. Jadi tepi bawahnya itu adalah 62,5 ya. Karena kan balok ini Jadi karena balok ini kan batasnya itu adalah angka 62,5 sama 67,5. Ini merupakan tepi bawah, ini merupakan tepi atas. Nah, L itu kan tepi bawah kelas modus berarti 62,5. Kemudian D1 gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini, D1 itu kan selisih frekuensi kelas modus. Kelas modus adalah 16 dengan kelas sebelumnya. Berarti kelas sebelumnya itu pada sama balok sebelumnya, yaitu frekuensinya 12. Berarti ini dikurangi 12 ya. Karena kan selisih dengan yang sebelumnya gitu. Berarti ini dikurang 12 sehingga menghasilkan 4. Kemudian D2 selisih frekuensi kelas modus ya 16 dikurang dengan sesudahnya, berarti balok sesudahnya. Nah, ini yaitu frekuensinya ini ya. 10 ternyata. Berarti dikurang 10, hasilnya 6. Kemudian panjang kelas bagaimana caranya menghitung? Ketika dalam bentuk histogram seperti ini, kalian cukup mengurangkannya saja. 67,5 dikurang 62,5. Atau karena kalian sudah menentukan kelas ini 63 sampai 67, berarti kan misalkan menggunakan rumus yang Ibu berikan di atas yang seperti ini ya. Ini ya. Mungkin ini bukan tepi ya, tapi B, batas itu ya. Nah, berarti kan batas atas dikurang batas bawah tambah 1. Berarti 67 dikurang 63 ditambah 1, berarti 4 tambah 1, 5 ya. Nah, sehingga diperoleh modusnya itu adalah, oke, ditulis rumusnya dulu boleh. Nah, L-nya itu adalah 62,5, kemudian di satunya 4. Nah, ini kebetulan hampir sama ya. 62,5, kemudian ini 4/10 dikali 5, ini bisa kita bagi. Nah, dimana 4 bagi 2 itu adalah 2,
Jadi kalian harus selesaikan dulu perkalian dan pembagiannya ya. Nanti terakhir ditambah L. Sesuai dengan aturan dari aljabar. Nah, diperoleh bahwa modusnya adalah 64,5. Itu ya. Jadi ini merupakan teori untuk mencari modus, baik modus data tunggal ataupun data berkelompok. Nah, untuk lebih memahami materi ini, kalian silakan kerjakan soal berikut untuk menentukan modus ya. Yang pertama itu kalian boleh langsung tentukan modusnya. Jadi dengan cara seperti ini, satunya berapa kali, duanya berapa kali, atau kalian mau bentuk dulu datanya ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi juga boleh ya. Nah, kemudian yang B dan C itu pasti kenanya di berkelompok ya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan atau mungkin kesalahan dalam menyampaikan materinya, menyampaikan misalkan harusnya tambah, ibu malah tulis kurang, seperti itu ya. Tolong dikomentari juga, tidak apa-apa, namanya juga belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.